Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4081 Hidup dan Mati. Pedang 2. Lautan mengalir. Dengan cengkeraman jari-jari pedang Lin Bai, rasa pedang yang luas dan tak terbatas di halaman tiba-tiba menyatu dan berubah menjadi semburan di atas jari-jari Lin Bai dan bergegas ke lebih dari 20 orang di depannya. Pedang laut membasuh langit dan bumi, menghancurkan segalanya, dan membunuh semua orang kuat di depannya dengan satu gerakan. Mayat itu berubah menjadi abu terbang dan menghilangkan langit dan bumi. Zhou Xi melihat pemandangan ini, orang-orang menjadi ketakutan. Dia hanya melihat Lin Bai keluar dan mengangkat jarinya, lalu memukul lebih dari 20 prajurit Jiu Jidao menjadi abu. Pemandangan ini membawa dampak yang kuat pada kehidupan Zhou Xi. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melupakan jari ini dalam hidupnya. Kekuatannya tidak cukup. Apakah Chang Hai Jing belum dikultivasikan? Juga benar bahwa Chang Hai Jing baru saja mencapai tahap awal kultivasi. Baguslah jika laut mengalir dengan kekuatan seperti itu. Sayang sekali pedang iblis itu tidak ada di sekitar, kalau tidak, makna pedang tadi akan lebih kuat. Lin Bai melambaikan tangan untuk menghilangkan makna pedang yang tersebar di dalam rumah, menoleh ke belakang ke arah Zhou Xi yang tertegun dan berkata dengan senyum lembut, "Saya sudah pulih sepenuhnya, dan saya tidak membutuhkanmu untuk melindungi Dharma. Kamu bisa pergi sendiri, tinggal di kota Sancheng untuk berlindung, atau kembali ke kota Jiuye. Itu pilihanmu." Terlepas dari tubuhnya yang terluka parah, Zhou Xi buru-buru bangkit dan berlutut dengan satu kaki, "Tuan, keluarga Zhou di kota Jiuye telah hancur, dan suamiku Zuxi kehilangan tempat tinggal. Jika tetua itu menginginkannya, saya bersedia untuk tetap berada di bawah perintah tetua itu. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk melayani Anda. Keluarga Zhou di kota Jiuye telah dibantai oleh kota Yunhe. Zhou Xinei membawa generasi muda Zhou untuk menjaga api dan melarikan diri. Sayangnya, dia dikejar oleh orang-orang bela diri kota Yunhe sebelum dia melarikan diri dari Lianzu. Jika Fang Yunhe tidak meminta Zhou Xi untuk membawanya ke Lin Bai untuk menyelesaikan masalah, Zhou Xi pasti sudah mati di tangan Fang Yunhe. Lianzu telah berjuang keras untuk waktu yang lama, dan sulit untuk mencari nafkah. Banyak keluarga yang kuat telah hancur dan banyak tentara telah mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Zhou Xi tidak punya tempat untuk pergi. Dia juga melihat bahwa Lin Bai luar biasa dan ingin mengikutinya. Lagi pula, di masa kacau seperti sekarang di Lianzu, jika Anda bisa mendapatkan perlindungan dari orang yang kuat, kemungkinan bertahan hidup akan sangat meningkat. Lin Bai berpikir bahwa dia sudah lama tidak pergi ke dunia iblis dan tidak tahu banyak tentangnya. Jika dia meninggalkan Zhou Xi, dia akan terhindar dari banyak masalah, jadi dia setuju, karena kamu bersedia mengikutiku, ikuti aku. Terima kasih banyak. Zhou Xi tampak bersemangat. Lin Bai berkata, nama asliku adalah Lin Bai. Sekarang aku masih perlu meminjam identitas King Luo di dunia iblis. Jika kau bertemu orang luar, kau tidak boleh memanggilku dengan nama asliku. Zhou Xi berkata, aku mengerti bahwa karena aku telah diberi prioritas kepada para pendahuluku, aku tidak berani memanggil mereka dengan nama mereka, tidak peduli siapa mereka. Tuan, kemana kita sekarang? Meskipun Tuan telah membunuh prajurit yang dikejar dan dibunuh oleh orang tua Asosiasi Sun, tidak lama lagi orang tua Asosiasi Sun akan mengetahui berita ini, dan pasti akan mengirim ahli lain untuk mengejar mereka. Aku khawatir tidak baik untuk tetap tinggal di kota Jianshan. Zhou Xi segera menganalisis situasi saat ini. Meskipun para prajurit keluarga Sun dibunuh oleh Lin Bai, mereka tidak akan menyerah. Apakah Lin Bai mengambil biji teratai ungu Wan Qi atau membunuh anggota seni bela diri dari masyarakat Presbyterian, mereka akan membuat keluarga Sun sangat marah. Sekarang situasi ini, tinggal di kota Jianshan, tidak diragukan lagi seperti mencabut taringnya dari mulut harimau. Lin Bai berkata dengan enteng, kota gunung tebas, kota serigala Xuanzu sudah cukup membuat mereka pusing. Sekarang mereka tidak bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk menangkap kita. Lagi pula, aku sudah pulih dari lukaku. Selama Dao Zun tidak bisa datang, para pendekar Tao biasa akan mati sebanyak mungkin. Tapi kamu juga benar. Bagaimanapun, kota gunung tebas adalah tempat yang benar dan salah. Tidak ada gunanya tinggal lama, dan pergi lebih awal adalah benar. Tapi sebelum aku pergi, aku harus meminta beberapa informasi. Mata Zhou Xi berbinar dan dia berkata dengan suara rendah, apakah Tuan mengkhawatirkan Nona Sun Yao? Lin Bai menarik napas dalam-dalam, matanya suram dan dalam, aku selalu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu,
kata-kata Sun Qiaoer ada artinya, apa gunanya Sun Yao memutuskan pertunangan dengan King Luo, sebagai ganti 1.000.000 biji teratai ungu. Sepertinya itu kesepakatan. Tetapi dengan status Sun Yao di keluarga Sun, jelaslah bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk berbisnis dengan orang tuanya. Kecuali jika Sun Yao menyetujui persyaratan lain dari keluarga Sun, dan permintaan ini sebagian besar adalah lubang api, yang akan menghancurkan hidupnya. Dari kata-kata Lin Bai, Zhou Si telah mendengar kekhawatiran Lin Bai tentang Sun Yao, jadi dia berkata perlahan, kita bisa memiliki pijakan di kota pegunungan yang terpotong. Berkat bantuan Nona Sun Yao, sekarang Tuan telah mendapatkan 10.000 ki dan biji teratai ungu, dia berutang banyak pada Nona Sun Yao. Kita harus benar-benar mengingatnya. Lin Bai berkata dengan suara pelan, tempat ini masih aman untuk sementara waktu. Aku baru saja memurnikan biji teratai ungu Wan Qi, jadi anggota tubuh yang diamputasi akan diperbarui. Butuh waktu untuk membiasakan diri. Kalian bisa keluar dan menanyakan berita, terutama perhatikan tindakan keluarga Sun. Semua hal besar dan kecil harus dilaporkan kepadaku. Zhou Si dengan hormat berkata, ya. Lin Bai berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Zhou Si membersihkan halaman sebelum meninggalkan halaman dan keluar untuk menanyakan informasi. Sebelum Zhou Si pergi, tidak ada tanda-tanda pertempuran di halaman, dan bahkan lebih dari 20 prajurit tidak meninggalkan sisa-sisa. Ini sangat mengejutkan Zhou Si. Mengingat jari pedang yang Lin Bai berdiri di pintu sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika dia berada di bawah jari itu, dia akan berakhir dengan cara yang sama seperti seniman bela diri dari keluarga Sun. Itu adalah kultivasi kuasa Dao Jing. Mengapa dia bisa mengangkat tangannya dan membunuh lebih dari 20 prajurit Jiu Jidao? Zhou Si meninggalkan halaman dan menanyakan informasi di kota Jianshan. Zuxi, kota Jiuye, awalnya adalah kota Wuzhe di bawah yurisdiksi kota Jianshan. Pada hari kerja, keluarga Zhou juga memiliki kontak bisnis di kota tersebut. Oleh karena itu, Zhou Si mengenal kota tersebut dan tahu di mana mencari tahu sumber berita. Lin Bai duduk dengan tenang di kamarnya. Dia melihat lengan dan kakinya. Dia tidak bisa menahan senyum. Sekarang lengannya hampir sama dengan milikku. Tidak ada rasa tidak nyaman, tetapi sudah lama tidak terasa, tetapi akan membaik dalam beberapa hari. Segera, Lin Bai memasang cincin King Luo di jarinya dan mengambil token identitas King Luo dari lehernya. Hatinya tergerak, dan token identitasnya berubah menjadi cincin lain dan memasangnya di jari lainnya. Membuka cincin itu, Lin Bai mencarinya untuk waktu yang lama dan mengeluarkan pedang tajam. Pedang ini, dengan gagang hijau dan bilah putih, lebarnya sekitar 2 jari dan panjang 3 kaki. Tubuhnya penuh dengan cahaya dan bilahnya sangat tajam. Pedang ini merupakan salah satu harta pusaka keluarga King Jia di kota King Sui. Pedang ini merupakan senjata Tao yang bernama King Suang. Pedang ini dinamai sesuai nama pendiri King Jia. Pedang King Suang ini awalnya merupakan harta karun kota King Jia. Kemudian, karena King Luo memiliki bakat yang tak tertandingi, pedang ini diberikan secara khusus kepada King Luo. Pedang ini merupakan pedang King Luo. Setelah King Luo meninggal, pedang ini kini jatuh ke tangan Lin Bai. Bab 4082 Pernikahan. Pedang King Suang adalah salah satu harta karun paling berharga di kota ini. Masih ada beberapa potong pedang King Suang di kota King Sui, tetapi tidak ada yang setenar pedang King Suang. Setelah keluarga King hancur, hanya pedang King Suang yang diambil oleh Ling Luo. Sekarang, kita tidak tahu siapa yang memiliki harta karun lainnya. Pedang yang bagus. Lin Bai dengan sayang membelai pedang King Suang, tetapi Lin Bai dapat melihat bahwa pedang ini seharusnya adalah pedang wanita, yang tidak cocok untuk praktisi pedang pria. Namun, tidak ada pedang lain di tangan Lin Bai yang dapat dibandingkan dengan pedang King Suang, jadi dia harus menggunakannya untuk sementara. Sayangnya, aku tidak tahu di tangan siapa pedang iblis itu jatuh. Melihat pedang es hijau, Lin Bai tidak bisa tidak memikirkan pedang iblis itu. Karena Lin Bai diambil dari sungai mayat abadi dalam keadaan koma, pedang iblis dan tas penyimpanan diambil, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Setelah kau selesai menebas kota pegunungan, kau harus memanfaatkan waktu untuk menemukan pedang iblis. Kalau tidak, semakin lama kau kehilangannya, semakin sulit menemukannya. Lin Bai telah memutuskan untuk menyelesaikan urusan Sun Yao di kota pegunungan. Ia akan kembali ke sungai Xianxi dan mencari kelompok pemancing mayat yang pernah memancing dan menyimpan pedang iblis serta tas penyimpanan mereka menurut ingatannya yang samar.
Zhou Xi pergi keluar untuk menanyakan kabar. Lin Bai tidak ada kegiatan, jadi ia membawa pedang King Suang untuk berlatih di halaman. Bukan hanya agar Lin Bai menguasai pedang King Suang, tetapi juga agar Lin Bai terbiasa dengan lengan dan kaki barunya. Dalam sekejap waktu, beberapa hari kemudian, Zhou Xi sibuk mencari informasi di dalam dan luar kota Jianshan, tetapi ia tidak mendapatkan apapun. Keluarga Sun sibuk berurusan dengan para pejuang kota serigala di Suanzhou akhir-akhir ini. Tidak ada tindakan lain sama sekali dan tidak ada berita tentang Sun Yao. Sampai 7 hari kemudian, Lin Bai berlatih pedang di halaman. Zhou Xi mendorong pintu dengan tergesa-gesa. Lin Bai segera menyingkirkan pedangnya. Melihat wajah Zhou Xi yang penuh keringat dan kulit pucat, dia merasa bahwa kejadian itu tidak baik, jangan terburu-buru, bicaralah perlahan. Zhou Xi menundukkan tangannya dan terengah-engah. Dia memberitahu Lin Bai berita yang telah ditanyakannya, "Tuan, saya tahu mengapa Sun Yao dapat membantu Tuan mengembalikan benih teratai ungu Wan Qi. Potong kota pegunungan dan nikahkan Sun Yao dengan Du Qiyu, putra tertua kota Hong Qiyu, sebagai ganti benih teratai ungu." Lin Bai mengerutkan kening. Meskipun dia sudah menduga bahwa Sun Yao pasti telah melakukan transaksi lain dengan keluarga Sun, dia tidak menyangka Sun Yao akan menikah dengan orang lain. Melihat Lin Bai tidak tergerak, Zhou Xi segera berkata, "Tuan, jika Nona Sun Yao menikahi Du Qiyu di kota Hong Qiyu, hidup akan lebih buruk daripada kematian." Lin Bai bertanya, "Mengapa?" Tampaknya putra tertua kota Hong Qiyu memiliki status yang tinggi. Lebih baik baginya untuk menikahi Du Qiyu daripada mengikuti King Luo, Raja Penaklukan. Zhou Xi berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan tidak tahu bahwa kota Hong Qiyu adalah kota yang didominasi oleh bisnis daging dan darah. Seperti kata pepatah, tidak ada orang baik di kota Hong Qiyu. Du Qiyu terkenal di tanah Lianzhou. Dia baru berlatih kurang dari 100 tahun, tetapi telah menikahi ribuan wanita. Setiap wanita yang menikahi Du Qiyu, tanpa kecuali, dibuang ke King Lou setelah muak dengan Du Qiyu. Saat ini, keluarga-keluarga di seluruh negeri Lianzhou, begitu mereka mendengar Du Qiyu datang ke kota untuk bermain, mereka akan menyembunyikan gadis-gadis mereka dengan baik, agar tidak terlihat oleh Du Qiyu dan memiliki hati yang buruk. Wajah Lin Bai sedikit marah, karena kamu tahu Du Qiyu seperti serigala seperti harimau, mengapa dia masih membuat keputusan seperti itu? Bukankah penguasa kota yang memotong gunung ingin mendorong Sun Yao ke dalam lubang api? Zhou Xi berkata dengan suara rendah, sekarang ada desas-desus di kota Jianshan. Dikatakan bahwa itu adalah kota Jianshan. Untuk meringankan situasi mendesak kota serigala di Suanzhou, dengan harga pernikahan Sun Yao dengan Du Qiyu, dia meminta orang-orang kuat dari kota Hong Qiyu untuk melindungi 4 kota di Cina Tenggara demi kota. Lin Bai bertanya, "Kota Bukit Merah, tolong. Apakah tidak ada yang menandingi serangan Suanzhou?" Lin Bai tahu bahwa invasi Suanzhou adalah dari kota ke kota dan dari kota ke kota. Kota Jiuye memiliki kota Yunhe sebagai lawannya. Sancheng memiliki kota serigala Suanzhou sebagai lawannya. Kota Qingshui memiliki kota Baozhou Suanzhou sebagai lawannya. Namun, kota Hong Qiyu masih memiliki hati dan kekuatan untuk memisahkan yang kuat saat ini untuk menyelamatkan kota pegunungan. Zhou Xi berkata sambil tersenyum masam, kota Hong Qiyu tidak memiliki sumber daya kultivasi yang berharga. Alasan mengapa kota Hong Qiyu dapat berdiri di tanah Lianzhou adalah karena mereka sangat pandai melatih wanita. Wanita yang mereka latih dikirim ke tempat tinggal orang-orang kuat, sehingga dapat membangun jaringan interpersonal yang besar dan mendapatkan pijakan. Tidak ada sumber daya kultivasi, tentu saja tidak ada yang mau bersaing untuk mendapatkannya. Selain itu, selama kamu memberi uang kepada para wanita di kota Hong Qiyu, kamu tidak perlu merampok mereka sama sekali. Dikatakan bahwa selama penyerbuan Suanzhou, kota Hong Qiyu juga memiliki kota-kota yang bermusuhan. Namun, ketika para prajurit Suanzhou tiba di luar kota Hong Qiyu membuka gerbang untuk menyambut para prajurit Suanzhou ke dalam kota, dan melayani mereka siang dan malam dengan wanita-wanita cantik jelita. Para prajurit Suanzhou itu telah mengasah kebanggaan mereka di desa-desa yang lembut dan tidak perlu lagi bekerja keras. Itulah sebabnya kota Hong Qiyu memiliki kekuatan cadangan untuk mendukung kota-kota lain. Lin Bai tiba-tiba menyadari, begitulah adanya. Zhou Xi ragu-ragu untuk waktu yang lama dan bertanya, sekarang keluarga Sun telah merilis berita di kota. 3 hari kemudian, Du Qiyu, putra tertua kota Hong Qiyu, akan membawa rombongan pernikahannya ke kota.
Setelah menikahkan Sun Yao dengan Du Qiyu, dia akan mengumumkan bahwa kota Hongqiu dan kota Jianshan akan secara resmi bergandengan tangan, dan keluarga Sun sedang membuat persiapan untuk masalah ini. Di seluruh kota diketahui bahwa mereka bermaksud untuk merobohkan gunung dan harimau serta menakut-nakuti kota serigala Xuanzua. Tuan muda, terlepas dari perang antara Lianzu dan Xuanzu, tidak diragukan lagi bahwa pernikahan Sun Yao dengan Du Qiyu sebenarnya adalah melompat ke dalam lubang api. Mendengarkan kata-kata Zhou Xi, Lin Bai mondar-mandir di halaman, memikirkan untung dan ruginya. Setelah menunggu beberapa saat, Zhou Xi tidak melihat Lin Bai menjawab. Dia bertanya lagi, Tuan, apakah kita akan menyelamatkan Nona Sun Yao? Atau pergi saja? Lin Bai berkata dengan suara berat, kita bisa bertahan di kota pegunungan, berkat bantuannya. Tanpa dia, aku tidak akan mendapatkan benih teratai ungu. Sekarang aku tahu bahwa dia akan melompat ke dalam lubang api, bagaimana aku bisa berdiri diam? Zhou Xi bertanya dengan cemas, tetapi Tuan muda, kita hanya berdua. Tuan keluarga Sun seperti awan. Selain itu, prosesi pernikahan di kota Hongqiu juga harus menjadi pertemuan orang-orang kuat. Bagaimana kita bisa menyelamatkan Sun Yao? Sun Yao harus diselamatkan. Lin Bai berkata dengan suara rendah, tetapi masalah ini perlu dipertimbangkan untuk waktu yang lama. Selain itu, aku bukan hanya kita berdua yang tidak suka melihat pernikahan ini berhasil. Seseorang akan lebih cemas daripada kita. Zhou Xi merenung sejenak dan berkata, kota serigala Xuanzu. Lin Bai terkekeh, ya, Xuanzu Wolf City pasti lebih cemas daripada kita saat ini. Begitu Sancheng dan Hongqiu City bergandengan tangan, itu berarti Xuanzu Wolf City akan bertarung dengan dua kota besar di Lianzu. Ini bukan hal yang baik. Kalau begitu, apakah kita ingin bergandengan tangan dengan Xuanzu Wolf City? Mata Zhou Xi tenggelam, dan dia enggan. Bagaimanapun, ahli bela diri Xuanzu baru saja membunuh keluarga Zhou dalam 9 malam, dan Zhou Xi tidak memiliki banyak kasih sayang terhadap para pejuang Xuanzu. Kita tidak bisa mengatakan kita bekerja sama. Kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan. Lin Bai berkata dengan muram, pikirkan cara untuk menghubungi wakil penguasa kota Dosu, dan dia menunjuk waktu, aku ingin bertemu dengannya. Dosu. Zhou Xi tampak terkejut. Bab 4083 Pertemuan Rahasia dengan Dosu. Saat malam tiba, Lin Bai dan Zhou Xi keluar dari rumah satu persatu, dan tiba di sebuah toko anggur terpencil di Nancheng. Mereka meminta kamar yang elegan dan duduk di sana. Tuan, mereka bilang itu tamu Anda. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki masuk, diikuti oleh seorang pria berpakaian hitam, mengenakan topi. Jubah hitam pada pria berpakaian hitam dan bagian atas kepalanya ditutupi dengan susunan, jadi dia tidak bisa memata-matai penampilan batinnya dengan persepsinya. Lin Bai duduk di meja minum, dan Zhou Xi berdiri di belakang Lin Bai dengan hormat. Setelah pria berpakaian hitam itu masuk, sebelum menunggu Lin Bai dan Zhou Xi berbicara, dia bertanya dengan dingin, kalian berdua mengirimiku surat yang mengatakan bahwa kalian tahu tentang susunan transmisi pohon tua itu. Lin Bai melemparkan ratusan pil Rosevins, dan anak laki-laki itu dengan senang hati mengambilnya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada mereka, dia berbalik dan pergi dari sini. Setelah anak laki-laki itu pergi, susunan pendekar pedang yang elegan beroperasi untuk mengisolasi orang luar. Dosu, wakil tuan kota, dapat melepaskan topi bambu itu. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Pria berpakaian hitam itu ragu sejenak, mengulurkan tangan dan perlahan melepas topi di kepalanya, memperlihatkan wajah dingin dan sepasang mata pembunuh. Sore tadi, ketika dia sedang duduk di ruang kerjanya dan khawatir tentang pernikahan antara kota Hongqiu dan kota Jianshan, dia tiba-tiba menerima surat dari seorang pria yang mengatakan bahwa dia diundang untuk datang ke sebuah restoran di Nancheng. Dou Suben tidak mau memperhatikannya. Namun, ada sebuah kata dalam tindak lanjut pesan ini. Ini juga merupakan kalimat yang membuat Dou Su tidur dan makan dengan susah payah. Kalimat ini adalah, Anda berada di luar kota Jiuye. Saya ada di sana pada malam ketika Anda bertemu dengan Lang Qing, penguasa kota muda kota serigala di Xuanzu, di sebelah susunan transmisi pohon tua. Setelah melihat kalimat ini, Dou Su sangat terkejut. Pada hari itu, dia mengadakan pertemuan rahasia dengan Lang Qing di luar kota Jiuye. Mereka semua mengelak dan tahu bahwa tidak ada orang lain dalam jarak 10 mil. Namun, jika tidak ada seorang pun yang benar-benar ada, siapa yang akan tahu bahwa dia telah bertemu dengan Lang Qing secara diam-diam?
Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Dousu memutuskan untuk mengambil risiko menemui utusan itu. Jika pihak lain hanya ingin meminta beberapa keuntungan, tetapi bukan orang yang memiliki banyak latar belakang, Dousu bersedia memberikannya begitu saja. Wakil wali kota Dousu tidak perlu terlalu waspada. Karena saya berani meminta Anda untuk datang ke sini, saya harus bersiap dengan baik. Jika wakil penguasa kota tidak mempercayainya, Anda dapat mencobanya. Saya yakin bahwa selama ada sedikit fluktuasi kekuatan spiritual di ruangan yang elegan ini, Anda akan dapat menyebarkan kisah Langking ke seluruh kota pegunungan dengan terbitnya matahari besok. Lin Bai meremas gelas anggur dengan kedua jarinya, dan mulutnya menunjukkan senyum percaya diri yang ringan. Wajah Dousu muram, dan ketenangan Lin Bai jauh di luar imajinasinya. Tampaknya Lin Bai tidak berbohong. Begitu pertemuan rahasianya dengan Langking tersebar, itu sama saja dengan menjual kota, dan keluarga Sun pasti tidak akan memaafkannya. Dousu menarik napas dalam-dalam dan duduk di seberang meja, menatap Lin Bai dan berkata, King Luo, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu punya 10.000 biji teratai ungu, dan lukanya sudah sembuh total. Kamu bisa meninggalkan kota pegunungan yang terpotong. Bahkan jika kamu tidak bisa kembali ke kota Kingsui, kamu bisa menjelajahi dunia dan pergi ke sekte iblis abadi. Mengapa kamu harus mengarungi kota pegunungan? Saat ini, Dousu juga ingat bahwa pemuda di depannya adalah King Luo. Pada hari yang sama, ketika dia dipimpin oleh seorang pria tingkat tinggi bernama Sun Yat-sen, dia juga dibunuh oleh sekelompok orang di kota pegunungan. Wakil wali kota bercanda. Meskipun aku mendapatkan biji teratai ungu, asosiasi orang tua Sun yang lama tampaknya tidak membiarkanku pergi. Mereka mengirim pembunuh untuk mengejarku, dan bahkan menutup jalur masuk kota. Sekarang selama aku mendekati jalur masuk kota, aku akan ditangkap oleh keluarga Sun. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Ini sederhana. Aku dapat memberimu token untuk meninggalkan kota, tetapi kamu harus memastikan bahwa setelah kamu mendapatkan token, kamu harus pergi dan meninggalkan kota. Dousu berkata dengan dingin bahwa dia merasa Lin Bai tahu tentang susunan transmisi pohon tua, dan bahwa itu adalah bahaya tersembunyi baginya untuk tinggal di kota selama 1 hari lagi. Sambil berbicara, Dousu mengeluarkan token, meletakkannya di atas meja, dan menyodorkannya kepada Lin Bai, ini adalah token pengawal yang menemani wakil wali kotaku. Kamu dapat masuk dan keluar kota dengan bebas dengannya. Lin Bai mengambil token itu, dan senyum misterius muncul di bibirnya, wakil wali kota telah menyelesaikan kebutuhan mendesakku, tetapi aku tidak ingin meninggalkan kota Sancheng sekarang. Yu Dousu marah dan berdiri. Dia melotot ke arah Lin Bai dengan alisnya. Matanya dipenuhi amarah. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Dousu, wakil wali kota, tenanglah. Aku memintamu untuk datang ke sini. Aku tidak ingin memerasmu dengan susunan teleportasi pohon tua itu, tetapi aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Dousu menahan amarahnya dan bertanya, kesepakatan macam apa? Lin Bai berkata, kota Bukit Merah akan bergandengan tangan dengan kota pegunungan pemotong. Kamu pasti khawatir tentang masalah ini. Kekuatan kota serigala Xuanzu tidak lemah, tetapi setelah upaya bersama kota Sancheng dan kota Hongqiu, kota serigala Xuanzu tidak akan dapat merebut kota itu dalam waktu singkat. Jika kota serigala tidak dapat mengalahkan kota pegunungan, maka janji kota serigala kepadamu akan tertunda dan tidak dapat dipenuhi. Yang lebih menjengkelkan adalah, kemungkinan besar kota serigala sama sekali bukan saingan kota Sancheng dan kota Hongqiu. Setelah kota serigala dikalahkan, transaksi antara wakil kepala kota Dousu dan kota serigala tidak diragukan lagi akan menjadi mimpi. Ketika Dousu mendengar analisis Lin Bai, wajahnya yang kaku perlahan-lahan melambat, dan bahkan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Kemudian dia berubah menjadi tawa keras, hahaha, aku mengerti, aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Lin Bai bertanya. Dousu terkekeh, Sun Yao akan menikahi Du Qiyu, dan kamu pernah bertunangan dengan Sun Yao. Meskipun keluarga King di kota Kingsui hancur, kamu akan marah jika kamu merobek perjanjian itu. Selama masa penyembuhanmu ini, berkat perawatan Sun Yao setuju untuk menikahi Du Qiyu hanya untuk memberimu 1.000.000 biji teratai ungu. Kau dan aku tahu siapa Du Qiyu. Bagaimana mungkin seorang wanita yang jatuh ke tangannya berakhir dengan baik? Kau tidak tega melihat Sun Yao jatuh ke tanah malapetaka, jadi hari ini kau mengundangku untuk membahas rencana besar.
Mendengar Dosu mengatakan pikiran utama Lin Bai, dia langsung berkata sambil tersenyum, sangat mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Karena wakil kepala kota Dosu sudah menebak tujuan undanganku, mari kita bicara terus terang. Aku ingin Sun Yao, kau ingin menebang kota pegunungan, kita ambil apa yang kita butuhkan. Bagaimana? Lin Bai bertanya kepada Dosu sambil tersenyum. Dosu berhenti berbicara dan terdiam. Lin Bai berkata, wakil wali kota Dosu, aku tidak memberitahu keluarga Sun tentang pertemuan rahasiamu dengan Lang King di susunan transmisi pohon tua. Itu sudah cukup untuk menunjukkan ketulusanku. Kalau tidak, saat aku memasuki kota hari itu, aku bisa memberitahu wali kota Sanshan tentang hal itu. Sekarang, kita seperti belalang di atas tali. Apakah kamu masih khawatir tentang hal itu? Sebenarnya, ada banyak alasan mengapa Lin Bai tidak memberitahu kota Jianshan tentang pertemuan rahasia Dosu dan Lang King. Pertama-tama, Lin Bai, orang luar dan tanpa bukti nyata, memberitahu wali kota Dosu untuk menjual kota itu. Dia mungkin tidak mempercayainya. Dia bahkan mungkin membuatnya merasa bahwa Lin Bai telah memfitnah Dosu, yang akan sangat merugikan pengejaran Lin Bai terhadap benih teratai ungu Wanqi. Kedua, keluarga Dosu juga merupakan keluarga ternama di kota Jianshan. Ada banyak ahli di klan tersebut. Jika Anda memberi tahu penguasa kota Jianshan dengan gegabah, Anda mungkin memaksa Dosu Bing untuk melakukan tindakan berbahaya, yang tidak baik untuk keluarga Sun. Lin Bai tidak mencapai level 10.000 biji teratai ungu saat itu, dan dia tidak memulihkan kekuatannya. Tentu saja, dia tidak mengharapkan kecelakaan di keluarga Sun. Ketiga, Lin Bai, orang luar, tidak memiliki hubungan dengannya dalam pertempuran antara San Cheng dan kota serigala di Suanzhou, dan dia tidak ingin terlibat di dalamnya. Keempat, jika keluarga Sun menyerahkan Lin Bai, atau bahkan sampai Lin Bai meninggal, berita ini akan menjadi hal yang menyelamatkan nyawa di tangan Lin Bai. Karena berbagai alasan, Lin Bai tidak terburu-buru memberitahu penguasa kota Sanshan. Untungnya, perhitungan Lin Bai berhasil. Berita itu benar-benar memiliki nilai tersendiri. Bab 4084 Pro dan kontra semua pihak. Dosu, wakil wali kota, saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Apakah wakil wali kota punya kekhawatiran? Lin Bai bertanya sambil tersenyum, memegang gelasnya. Dosu menunduk dan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tampak jelek, Tuan Muda King Luo, seperti yang Anda katakan, saya benar-benar khawatir tentang masalah ini. Begitu pernikahan antara San Cheng dan kota Hongqiu berhasil, itu akan menjadi pukulan berat bagi rencana saya. Akhir-akhir ini, saya telah merenungkan tindakan pencegahan, tetapi tidak ada cara. Lin Bai bertanya, siapa arak-arakan dari kota Hongqiu? Berapa banyak orang kuat di sana? Dosu berkata dengan suara rendah, ada banyak guru dari kota Hongqiu, yang dipimpin oleh paman kedua Du Qiyu. Paman kedua Du bukan hanya paman kedua Du Qiyu, tetapi juga wakil wali kota Hongqiu. Prestasinya di atas Daozun, saya khawatir dia jauh lebih baik dari saya. Tuan Muda King Luo, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Ini bukan cara yang baik untuk memulai dari prosesi pernikahan. Tidak hanya Paman Du, yang merupakan orang kuat dengan prestasi yang mendalam, tetapi juga lebih dari 20 Taozun yang kuat. Itu juga merupakan tim penjaga yang terdiri dari ribuan prajurit Tao. Meskipun barisan seperti itu tidak sebanding dengan pasukan, setidaknya bukan hal yang mudah untuk melukai Du Qiyu. Selain itu, mulai dari kota Hongqiu, Du Qiyu akan menjadi orang pertama yang tiba di salah satu dari 4 kota tenggara kota Jianshan. Pada saat itu, kota Jianshan akan mengatur agar yang kuat menemuinya dan mengawalnya sepanjang jalan menuju kota Jianshan. Setelah bertemu Sun Yao, dia akan dikawal ke 4 kota tenggara oleh yang kuat dari kota Jianshan. Tingkat-tingkat pos pemeriksaan ini dikontrol dengan ketat, dan sulit bagi seekor burung untuk terluka. Setelah mendengar ini, Lin Bai berkata sambil tersenyum, haha, kelihatannya mulus, tetapi sebenarnya penuh dengan kekurangan. Mendengar perkataan Lin Bai, mata Dosu berbinar, dan dia segera bertanya, apa rencana cerdik Tuan Muda King Luo? Cepat beritahu aku. Lin Bai berkata perlahan, kota Jianshan menganggap pernikahan ini sebagai sedotan penyelamat. Aku sudah mengira bahwa kota ini akan dikontrol ketat dan tidak akan memberikan kesempatan untuk memanfaatkannya. Meski begitu, dibandingkan dengan kota serigala Suanzhou, seharusnya ada beberapa reaksi. Dosu, wakil tuan kota, bukankah dia mengatakan bahwa dia harus terbuka dan jujur? Bagaimana kamu bisa tetap bungkam tentang berita kota serigala di Suanzhou?
Dosu adalah salah satunya. Dia tidak ingin memberitahu Lin Bai lebih banyak tentang Xuanzu, tetapi sekarang tampaknya Lin Bai bukan orang bodoh yang baik. Dosu juga sangat bingung. Konon di kota King Sui, tuan muda dari keluarga King ini menutup diri sepanjang tahun dan tidak peduli dengan urusan dunia. Dia seharusnya bersikap polos seperti anak kecil, dan dia seharusnya tidak tercemar debu. Namun, apa yang dia katakan hari ini telah membuka matanya bagi Dosu. Ini adalah kepolosan seperti anak kecil. Dia seperti rubah tua yang licik. Setelah saya mengetahui bahwa kota Jianshan ingin menikahi kota Hongqiu, saya menghubungi kota serigala di Xuanzu untuk pertama kalinya. Memang, seperti yang Anda katakan, kota serigala Xuanzu telah melakukan beberapa gerakan. Mereka telah mengirim para ahli ke kota Hongqiu untuk melakukan pembicaraan rahasia, berharap kota Hongqiu tidak akan menyetujui pernikahan dengan kota pegunungan itu. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, hanya ini. Dosu menggelengkan kepalanya dan berkata, kota serigala Xuanzu datang dari jauh, meskipun ada banyak orang kuat, tetapi bagaimanapun juga, di tanah Lianzu, mereka juga memiliki banyak ketidaknyamanan. Terlebih lagi, kota Hongqiu sangat kuat, dan kota serigala Xuanzu tidak mau mencabik-cabik kulitnya dengan kota geodesik Hongqiu. Bahkan jika itu adalah pernikahan, kota serigala di Xuanzu merasa bahwa, para pelacur tidak kenal ampun, dan para aktor tidak adil. Bahkan jika Sancheng dan kota Hongqiu menikah, mereka juga berpikir bahwa kota Hongqiu tidak akan dengan sepenuh hati membantu membunuh Sancheng. Hanya itu yang aku tahu. Aku tidak tahu apakah Tuan Muda King Luo dapat menghancurkan permainan. Jika Tuan Muda King Luo bersedia membantu Anda, aku pasti akan berterima kasih atas kebaikan Anda saat Anda menguasai kota ini. Setelah berpikir sejenak, Lin berkata, sulit bagiku untuk minum secangkir anggur. Orang kunci dalam masalah ini tidak lebih dari Du Qiyu. Selama Anda membunuh Du Qiyu, semuanya dapat diselesaikan dengan mudah. Namun dengan kekuatan kita tidak dapat membunuh Du Qiyu, tetapi kota serigala Xuanzu tidak akan membunuh Du Qiyu, karena mereka tahu bahwa begitu Du Qiyu mati di tangan kota serigala Xuanzu, bahkan jika pernikahan ini gagal, kota Hongqiu akan menjadikan kota serigala sebagai musuhnya. Mungkin hal yang paling diharapkan dari Sancheng adalah bahwa pada hari pernikahan, kota serigala Xuanzu akan tiba-tiba menyerang dan membunuh Du Qiyu, sehingga aliansi antara kota Jianshan dan kota Hongqiu akan semakin kuat. Jadi kota serigala Xuanzu bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa pernikahan itu hanya omong kosong. Kota Hongqiu mungkin tidak membantu membunuh kota pegunungan dengan sepenuh hati. Namun begitu kota serigala membunuh Du Qiyu dan membuat marah kota Hongqiu, itu adalah penutupan kota Hongqiu yang sebenarnya dan pertempuran dengan kota serigala tidak dapat dihindari. Dosu mendengar kata-kata Lin Bai dan mengangguk, itu masuk akal. Tuan Muda King Luo, silakan lanjutkan. Lin Bai datang perlahan. Bahkan Zhou Xi, yang berada di belakangnya, merasa senang. Melihat pemuda berusia awal 20-an itu menganalisis tata letak, dia sama cekatannya dengan ular berbisa, mengupas sutra dan kepompong, dan menemukan kekurangannya. Karena wakil wali kota Dosu meminta saya untuk melanjutkan, saya akan langsung membicarakan rencana saya. Anda sudah familiar dengan rute dari kota Jianshan ke 4 kota di Tenggara, dan Anda juga tahu rute arak-arakan pernikahan kota Bukit Merah. Anda harus membujuk kota serigala Xuanzu untuk mengirim para ahli di satu-satunya jalan dari kota Jianshan ke 4 kota di Tenggara, dan biarkan kota serigala Xuanzu mencegat arak-arakan pernikahan kota Bukit Merah. Dosu mengerutkan kening dan berkata, tetapi seperti yang baru saja Anda katakan, kota serigala di Xuanzu bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa jika mereka membunuh Du Qiyu, mereka akan benar-benar membuat marah kota Hongqiu. Mereka pasti tidak akan melakukannya. Lin Bai tersenyum, tidak perlu mereka membunuh Du Qiyu, mereka hanya perlu membawa orang kuat dalam arak-arakan pernikahan itu pergi. Ketika tidak ada yang kuat di tim, aku akan muncul dan membunuh Du Qiyu. Sebagai King Luo, membunuh Du Qiyu hanya akan membuat Hongqiu merasa bahwa aku membalas dendam Du Qiyu yang telah merampok istrinya. Dengan cara ini, perhatian kota Hongqiu hanya akan tertuju pada King Luoku, bahkan kota serigala Xuanzu. Dan kamu, wakil penguasa kota Dosu, juga bisa berdiri diam, masalah ini juga tidak ada hubungannya denganmu. Jika kota Hongqiu pergi ke kota serigala Xuanzu untuk menanyakan tentang masalah hari itu, mengapa kota serigala akan mengambil tindakan untuk membunuh tim kota Bukit Merah?
Kota Serigala hanya perlu mengatakan bahwa pada saat itu, mereka salah mengira prosesi pernikahan sebagai tim kuat kota gunung yang terpotong, dan Kota Serigala dapat memutuskan hubungan. Satu-satunya yang tidak dapat memutuskan hubungan adalah aku, karena aku akan membunuh Dukiyu dengan tanganku sendiri. Wajah Dosu yang bingung berangsur-angsur berseri-seri dengan gembira, dan akhirnya berubah menjadi tawa keras, hebat, hebat, pintar. Tetapi mengapa kita harus melakukannya dalam perjalanan dari kota Sanceng ke 4 kota di Tenggara? Bukankah akan lebih berhasil jika membiarkan mereka meninggalkan 4 kota di Tenggara tanpa pengawalan orang-orang kuat yang telah memotong kota pegunungan? Lin Bai tersenyum pahit dan mengalihkan pandangan ke arah Dosu. Dosu terkejut dan merasa bahwa mata Lin Bai seperti sedang melihat orang bodoh, yang membuatnya tidak senang. Bab 4085 Lin Bai merusak permainan. Jika kita menunggu tim penyambutan dari kota Hongqiu meninggalkan 4 kota di Tenggara, kita akan meninggalkan wilayah kota Zanshan sepenuhnya. Kalau begitu, meskipun Dukiyu sudah meninggal, akan ada alasan untuk mengatakan bahwa jika itu tidak berada dalam yurisdiksi kota Jianshan, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Pada saat itu, meskipun Dukiyu sudah meninggal, pernikahan antara kota Jianshan dan kota Hongqiu akan tetap ada. Lagi pula, Sun Yao sudah menikah di luar wilayah kota Jianshan. Hanya ketika Dukiyu dibiarkan meninggal di dalam yurisdiksi kota Jianshan, terutama dalam perjalanan untuk dikawal oleh kota Jianshan, pernikahan itu baru bisa berakhir. Dosu mengangguk tiba-tiba, aku akan mencoba membujuk kota Serigala Suanzu, selain itu, apalagi yang perlu kulakukan? Lin Bai berbisik, cepatlah. Dosu mengerutkan kening dan bertanya, cepat? Apa yang cepat? Lin Bai berkata, para praktisi seni bela diri yang dapat mengolah diri mereka sendiri ke tingkat di atas alam tahu semuanya adalah roh manusia. Begitu Anda memberi mereka waktu untuk berpikir, mereka akan melihat petunjuknya. Oleh karena itu, setelah prosesi pernikahan kota Hongqiu memasuki kota, Anda harus menemukan cara untuk membuat tim penyambutan meninggalkan kota Jianshan sesegera mungkin, dan semakin terbuka semakin baik. Lebih baik bagi mereka untuk melangkah ke kota Jianshan dengan kaki depan mereka, dan kemudian membawa Sun Yao pergi bersama mereka. Dosu mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Saya akan segera menyiapkannya. Saya akan memberi tahu Anda ketika saya membuat pengaturan. Tuan Muda King Luo, saya harap Anda dan saya bekerja sama dengan baik. Lin Bai bangkit dan memberikan hadiah kepada Dosu. Sebelum pergi, Dosu memberikan catatan untuk menghubungkan Lin Bai. Setengah jam setelah Dosu pergi, Lin Bai dan Zhou Shikai perlahan meninggalkan restoran dan kembali ke rumah. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhou Shi bertanya setelah Lin Bai. Lin Bai berkata, sekarang saya harus menunggu. Saya berada di kerajaan iblis. Aku bisa melakukan banyak hal. Zhou Shi berkata dengan nada khawatir, Tuan Muda, hari ini aku akan menemui Dosu, Dosu itu pasti punya hati yang jahat. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, dia tidak akan melakukannya, yang dia rencanakan adalah menebas kota pegunungan itu. Yang aku inginkan adalah Sun Yao. Dia orang yang bijak. Dia pasti tahu bahwa tidak pantas bagi Dukiyu untuk mati di tangan siapapun. Adalah yang paling pantas baginya untuk mati di tangan King Luoku. Baik itu para prajurit yang menebas kota pegunungan dan membunuh Dukiyu, atau para prajurit di kota Serigala yang membunuh Dukiyu, mereka akan menarik orang-orang kuat dari kota Hongqiu. Tetapi hanya aku, King Luo, yang membunuhnya. Aku seorang guru terkenal, dan aku benar. Aku tidak akan menarik orang kuat manapun di kota Hongqiu. Zhou Shi mengangguk dan mengikuti Lin Bai kembali ke rumah. Keesokan paginya, di bawah perlindungan ketat dari tim pengawal kota Jianshan, iring-iringan pengantin dari kota Hongqiu memasuki kota dari Wangnangguan. Lin Bai dan Zhou Shi juga bersembunyi di antara kerumunan dan pergi mencari tahu kebenarannya. Seperti yang dikatakan Dosu, perjalanan ke kota Hongqiu ini sebagian besar terdiri dari paman kedua Dukiyu, disertai oleh lebih dari 20 orang kuat tingkat Daozun dan ratusan orang seni bela diri Tao. Para ahli berkumpul bersama dan yang kuat seperti awan. Lin Bai juga melihat Dukiyu. Dia tampak seperti berusia awal 20-an, tetapi seluruh tubuhnya gemuk dan bengkak, matanya tidak fokus, dan wajahnya pucat. Dia tampak seperti telah ditarik terlalu banyak energi. Kultivasinya tidak tinggi, hanya 7 tingkat alam tripod, tampaknya lebih banyak pikiran yang diletakkan di tempat tidur.
Di tengah sambutan yang ramai dari para prajurit di kota Chopping Mountains, pasukan penyambutan dari kota Hongqiu memasuki keluarga Sun. Lin Bai dan Zhou Wuxi sedang duduk di kedai teh kecil yang tidak jauh dari kediaman Sun, minum teh dan mengamati kediaman Sun. Pada siang hari, iring-iringan pengantin besar keluar dari kediaman Sun lagi, tetapi saat ini, ada satu orang lagi di antara kerumunan, seorang wanita dengan sulaman warna-warni dan riasan merah. Wajahnya sangat menawan dan dia malu dengan cahaya bulan. Putri ini adalah Sun Yao. Du Qiu berada di samping Sun Yao. Dia sedang memegang bunga matahari dengan gembira. Wajahnya penuh dengan senyum dan matanya penuh warna. Tampaknya dia ingin menelan Sun Yao hidup-hidup. Lin Bai berdiri di antara kerumunan dan melihat Sun Yao dari kejauhan untuk mengikuti iring-iringan itu meninggalkan kota Jianshan. Pada saat yang sama, sebuah pesan datang dari simbol fonetik di tangan Lin Bai, saya telah memberitahu Tuan Kota bahwa saya telah memperhatikan bahwa tampaknya ada sesuatu yang salah dengan kota serigala di Suanzhou, dan mendesak iring-iringan pengantin untuk berangkat sesegera mungkin. Tuan Muda King Luo, Anda benar. Pemilik kota Sanshan ingin melihat Du Qiu mati di tangan kota serigala di Suanzhou. Jadi ketika kepala kota mendengar bahwa ada aksi di Suanzhou, dia langsung tertawa. Saya sudah berdiskusi dengan Suanzhou, dan akan mulai di Yunsan pada satu-satunya jalan untuk memotong kota pegunungan dan kota Tenggara Barat. Pasangan pengantin akan tiba di Gunung Chaoyun saat senja. Saya harap Tuan Muda King Luo akan bersiap lebih awal. Setelah mendengar pesan dari Dosu, Lin Bai menyimpan catatan itu dan berkata kepada Zhou Xi, ayo pergi, kita juga harus meninggalkan kota. Segera, Lin Bai berjalan keluar kota dengan tanda keluar Zhou Xi yang ditinggalkan oleh Dosu, dan berlari tanpa henti ke Gunung Chaoyun. Ada sejumlah besar tim penyambutan keluarga. Meskipun mereka memiliki prestasi yang maju, mereka harus bertindak lambat. Lin Bai tiba di Gunung Chaoyun 2 atau 3 jam kemudian. Hitung waktunya, paling lama setengah jam, iring-iringan pengantin kota Bukit Merah akan tiba di sini. Lin Bai di Gunung Chaoyun, mencari tempat yang tenang, menunggu. Zhou Xi kembali dan berkata, Tuan, sepertinya saya tidak melihat orang-orang dari kota serigala di Suanzhou. Lin Bai terkekeh, hari ini, 8 kota penting di luar kota Jianshan belum ditembus. Para pejuang kota serigala di Suanzhou telah mengambil risiko besar dalam menebang daerah pedalaman kota. Secara alami, mereka akan bersembunyi dengan sangat baik, agar tidak ditemukan oleh kota, mencuri ayam tidak akan mengikis beras. Tunggu, ketika saatnya bagi mereka untuk melakukannya, mereka pasti akan melakukannya. Meskipun mereka berspekulasi bahwa bahkan jika kota Hongqiu dan kota Jianshan menikah, kota Hongqiu mungkin tidak dapat membantu menebang kota pegunungan dengan sepenuh hati, tetapi bagaimanapun juga, beberapa orang bersedia memimpin untuk membunuh Du Qiu, dan mereka masih bersedia mengambil beberapa risiko untuk menghancurkan pernikahan. Sederhananya, mereka bukan orang bodoh. Mereka semua mengerti bahwa dalam aksi hari ini, mereka semua berada di pihak yang menguntungkan, dan pihak yang paling tidak diuntungkan adalah aku. Aku akan membunuh Du Qiu, dan kemudian aku akan mengejar kota Hongqiu. Mulut Lin Bai perlahan-lahan tersenyum aneh. Zhou Xi menggigil dan dikejar oleh kota Hongqiu. Itu bukan masalah kecil. Dia terkejut bahwa Lin Bai masih bisa tertawa. Kota Hongqiu menghasilkan banyak uang dalam bisnis daging dan darah. Kota itu melatih wanita untuk mengirim mereka ke rumah-rumah orang kuat di Lianzhou. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama kota Hongqiu memberi perintah, orang-orang kuat di semua bagian tanah Lianzhou akan menjual lebih atau kurang sebagian wajah di kota Hongqiu, dan bahkan sekte Ken Lelong mungkin memberi mereka sedikit wajah. Bahkan lebih sulit untuk memiliki pijakan di tanah Lianzhou. Terlebih lagi, sekarang kota Qingshui hancur, orang-orang kuat ini tidak perlu khawatir. Mereka sangat ingin menggunakan kepala Lin Bai untuk pergi ke kota Hongqiu untuk ditukar dengan beberapa wanita cantik. Ini dia. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan melihat perahu roh yang menerobos gelombang awan di kejauhan. Dia menyipitkan matanya dan menunjukkan niat membunuhnya.